Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Andi Sarmasri Bangun selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi dan teman-teman sekalian yang selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang konsep laba. Nah, sebelum mulai ke presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Di sini saya sendiri, Muhammad Rizky Hapsari, selaku moderator yang akan membantu menjalankan presentasi kali ini. Ada 3 rekan saya. Yang pertama ada Sofi Ramadia, Gilang Triantama, dan Christine Putri Dakaulu. Baik, sebelum mulai ke presentasinya, apa aja nih yang akan dijelaskan dari kelompok 3? Jadi, di sini kelompok 3 akan menjelaskan 6 poin materi. Yang pertama pastinya sendiri adalah pengertian dari laba. Yang kedua ada fungsi laba. Yang ketiga ada karakteristik dari laba. Yang keempat ada jenis-jenis laba. Yang kelima ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba. Dan yang terakhir yang keenam ada metode pengukuran laba. Baik, kali ini saya akan mengawali penjelasan materi konsep laba. Jadi yang saya akan jelaskan di sini adalah yang pasti tentang pengertian dari laba itu sendiri. Jadi dalam ilmu ekonomi murni, laba itu didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Jadi dari pengertian kedua laba tersebut, yang membedakan dari keduanya itu ada di dalam hal pendefinisian biayanya. Jadi apa sih pengertian laba itu sendiri? Laba itu merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba yang diharapkan itu cukup kaya untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Akan tetapi, teori akuntansi sampai saat ini belum mencapai kemantapan dalam pemaknaan dan pengukuran labanya. Oleh karena itu, beda dari elemen statement keuangan lainnya, di sini pembahasan laba itu meliputi 3 tataran. Apa saja sih ketiga tataran tersebut? Yang pertama di sini ada sintaktik, yang kedua ada semantik, dan yang ketiga ada pragmatik. Baik, di sini saya akan menjelaskan ketiga tataran tersebut. Yang pertama di sini ada tataran sintaktik. Jadi, makna dalam tataran sintaktik ini adalah mendefinisikan laba sebagai selisih pengukuran dan perbandingan antara pendapatan dan biaya. Konsep laba dalam tataran sintaktik ini membahas bagaimana laba itu diukur, diakui, dan juga disajikan. Yang kedua, di sini ada konsep laba dalam tataran semantik. Konsep laba dalam tataran semantik ini berkaitan dengan masalah makna yang harus dilekatkan oleh perekayasaan pelaporan keuangan dengan simbol atau elemen laba sehingga laba itu bermanfaat dan bermakna sebagai informasi. Yang ketiga atau yang terakhir di sini ada tataran pragmatik. Dalam tataran pragmatik ini laba juga digunakan sebagai pengendalian manajemen, yaitu sebagai pengukur kinerja divisi dan manajernya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya ada Sofi Ramadia akan menjelaskan tentang fungsi dan karakteristik dari laba. Untuk saudara Sofi dipersilakan. Terima kasih Saudara Rizky atas atensinya. Berikutnya, saya Sofi Rahmadia selaku pemateri kedua akan menjelaskan mengenai fungsi dan karakteristik dari laba. Yang pertama, ada fungsi laba. Laba memegang peranan penting bagi sebuah perusahaan karena laba merupakan alat untuk mengukur keberhasilan dalam suatu usaha. Dan laba sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak manajemen ataupun investor. Adapun tujuan pelaporan laba ialah yang pertama, sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atau rate of return on invested capital. Yang kedua, sebagai pengukur prestasi manajemen. Yang ketiga, sebagai dasar penentu besarnya pengenaan pajak. Yang keempat, sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang kelima, sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus. Yang keenam, sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Dan yang ketujuh, sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran.
Yang kedelapan, sebagai dasar pembagian dividen. Selanjutnya, kita bahas mengenai karakteristik laba. Bagaimana sih karakteristik dari laba itu? Menurut Bell Cowie, pada tahun 1993 menyebutkan bahwa laba akuntansi memiliki 5 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual, terutama yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Dan yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. Yang ketiga, laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi pengukutan dan pengakuan pendapatan. Yang keempat, laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya atau expense dalam bentuk cost historis. Dan yang kelima, laba akuntansi menghendaki adanya penandingan atau matching antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. Itu saja dari saya. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan kepada Saudara Christine untuk membahas materi selanjutnya. Terima kasih kepada Saudara Sofi Rahmadia yang telah menjelaskan. Saya, Christine Putri Dakaulu, akan menjelaskan tentang jenis-jenis laba dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba. Seperti yang kita ketahui, laba merupakan tujuan utama yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, di mana laba yang diperoleh sebuah perusahaan akan menunjukkan bagaimana perusahaan menjelaskan aktivitas-aktivitas di dalam usahanya. Di sini saya akan menjelaskan 4 jenis laba yang dapat digunakan untuk pengukuran laba. Pertama ada laba kotor atau gross profit, merupakan selisih dari hasil penjualan dengan harga pokok penjualan. Yang kedua ada laba operasional atau operational expense, merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali jika ada perubahan-perubahan besar dalam perekonomiannya. Yang ketiga ada laba sebelum dikurangi pajak atau EBIT, earning before tax, merupakan laba operasi yang ditambah hasil dan biaya di luar operasi biaya. Yang keempat ada laba setelah pajak atau laba bersih. Laba ini merupakan laba setelah dikurangi berbagai macam pajak. Laba ini akan dipindahkan ke dalam perkiraan laba ditahan, lalu akan diambil dalam jumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang sahamnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba dapat dihitung dengan cara mengurangkan laba perusahaan periode sekarang dengan laba perusahaan periode sebelumnya. Selanjutnya, dibagi dengan laba perusahaan pada periode sebelumnya. Menurut Angkoso, pertumbuhan laba dipengaruhi oleh 5 faktor. Di antaranya ada 1. Besarnya perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba yang diharapkan pun semakin tinggi. Yang kedua, umur perusahaan. Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketepatannya pun masih rendah. 3. Tingkat leverage. Bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan pertumbuhan labanya. Yang keempat ada tingkat penjualan. Jika tingkat penjualan di masa lalunya tinggi, maka semakin tinggi juga tingkat penjualan di masa yang akan datang, sehingga pertumbuhan laba pun semakin tinggi. Yang kelima atau yang terakhir ada perubahan laba masa lalu. Semakin besar perubahan laba di masa lalu, maka semakin tidak pasti laba yang diperoleh di masa yang akan datang. Sekian materi tentang jenis-jenis laba dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan labanya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Gilang Triantama.
Baik, terima kasih kepada Saudari Christiana Putri yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Saya Gilang Triantama akan menjelaskan poin materi yang terakhir, yaitu metode pengukuran laba. Jadi, pengukuran laba adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengukur dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Dengan demikian, penelitian yang sungguh-sungguh diarahkan kepada penetapan laba itu terdapat 3 pendekatan yang banyak dikenal pada pengukuran laba. Yang pertama ada pendekatan transaksi, yang kedua ada pendekatan kegiatan, yang ketiga ada pendekatan pertahanan kapital. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu pendekatannya. Yang pertama, pendekatan transaksi dalam kurung cash basis. Dalam pendekatan ini, laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi dan kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Pendekatan ini memiliki berbagai keunggulan, misalnya jumlah rupiah aset dan kewajiban secara otomatis tersedia pada akhir periode serta perubahan aset, dan kemudian merupakan perubahan nilai yang diakui secara objektif. Selanjutnya yang kedua di sini ada pendekatan kegiatan dalam kurung accrual basis. Dalam pendekatan ini, laba dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan perusahaan dan bukan sebagai hasil suatu transaksi. Dengan konsep ini, laba dapat dinyatakan telah terbentuk bersamaan dengan dilakukannya operasi perusahaan dalam arti luas produksi, penjualan, dan pengumpulan kas. Walaupun secara realisasi belum terjadi transaksi secara real. Dan selanjutnya yang terakhir ada pendekatan pertahanan kapital dalam kurung capital maintenance concept. Dasar konsep kapital sebagai tingkat kemakmuran, maka laba merupakan aliran kemakmuran yang dapat dikonsumsikan atau dinikmati selama satu periode tanpa mengurangi tingkat kemakmuran sebelumnya. Dengan demikian, laba dapat diukur dari selisih antara tingkat kemakmuran pada akhir periode dengan tingkat kemakmuran pada awal periode. Baik, segitu saja penjelasan materi poin terakhir. Selanjutnya saya serahkan ke moderator kita, Saudara Rizky, dipersilakan. Baik, itu tadi penjelasan dari kami tentang konsep laba. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.